Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sih kalau terjadi sesuatu itu memiliki biaya asuransi berapa lah gitu kan? Nah, berikut kami akan menjelaskan tentang aplikasi prediksi biaya asuransi. Nah, untuk penjelasannya silahkan simak berikut. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu asuransi. Nah, definisi dari asuransi yaitu asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayar iuran atau kontribusi atau premi yang mendapat eh, penggantian atas risiko keuangan, kerusakan atau kehilangan yang terjadi akibat peristiwa yang tidak kita duga. Nah, ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama yaitu ada asuransi kesehatan, yang kedua ada asuransi jiwa, dan ada asuransi pendidikan dan asuransi umum. Nah, asuransi kesehatan yaitu memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak yang tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Nah, untuk asuransi jiwa yaitu menanggung atau kematian seseorang, memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Nah, ada asuransi pendidikan yaitu asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis atau pihak yang tertanggung. Nah, asuransi umum nih. Asuransi umum ada perlindungan terhadap risiko, kerugian atau dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu umum yang terkenal biasanya yaitu asuransi kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya yaitu tentang aplikasinya. Nah, aplikasi prediksi biaya asuransi ini itu sebuah aplikasi untuk menentukan biaya asuransi yang didapat berdasarkan data yang dimasukkan. Nah, ini yang bertanya-tanya nih. Nah, fungsi aplikasi ini apa sih? Nah, fungsi dari aplikasi ini untuk menentukan biaya yang didapat berdasarkan data yang dimasukkan. Nah, data yang dimasukkan ini seperti umur dan ada aspek-aspek lain. Nah, begitu. Nah, berikut kami akan menjelaskan metode apa yang kami gunakan untuk aplikasi ini. Nah, pada aplikasi ini kami menggunakan metode yaitu bernama Random Forest. Nah, Random Forest ini adalah algoritma pembelajaran yang supervised. Forest yang dibangun adalah kumpulan pohon keputusan. Biasanya dilatih dengan metode bagging. Ide umum dari metode bagging adalah kombinasi model pembelajaran meningkatkan hasil keseluruhan. Nah, bagaimana sih logikalnya dari random forest ini? Nah, sederhananya random forest membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Satu keuntungan besar dari random forest ini adalah dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, ini nih penjelasan umum dari saya. Nah, teman saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana sih perhitungannya dari aplikasi prediksi biaya asuransi ini. Sekian, lanjut teman saya akan memberikan penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari aplikasi prediksi biaya asuransi, yang mana kita akan menggunakan Google Colab. Sebelumnya kita akan memasukkan data yang kita dapat dari kaggle.com
yang mana data tersebut merupakan data asuransi, data penerima asuransi, yang mana data itu berisi tentang umur, jenis kelamin, berat massa tubuh rata-rata orang, jumlah anak, apakah dia perokok, dan asal negara, yang mana asal negara ini menentukan biaya yang akan didapatkannya nanti saat melakukan prediksi biaya asuransi, yang mana dari data tersebut kita mendapatkan informasi umur, kelamin, berat massa tubuh, anak dan perokok atau tidak, negara, dan biaya, yang mana fitur kategorinya nanti akan keluar kelamin, jenis kelamin, perokok atau tidak, dan negara. Lalu kita akan mencoba memeriksa data apakah ada yang hilang dari database yang kita download dari kaggle.com. Dari sini kita dapatkan tidak ada data yang hilang. Lalu kita akan melakukan analisis data, yang mana statistik dari kumpulan data tersebut ialah ada umur, data dari umur, berat massa tubuh, anak, lalu biaya. Yang mana di sini kita akan melihat distribusi usia dari database yang kita masukkan tadi. Yang mana di sini umur 20 memiliki data yang paling banyak. Lalu di sini ada jenis kelamin, yang mana di dalam ini jenis kelamin yang terbanyak yaitu pria, yang dan perempuan 662. Yang mana indeks massa tubuh atau BMI tadi itu paling banyak 30 dengan rata-rata 18,5 sampai 24,9. Lalu di kolom anak ini ada jumlah paling banyak itu tidak mempunyai anak dari data tersebut. Lalu ada di sini yang tidak memiliki anak sekitar 576 pasangan, atau lalu ada yang memiliki satu anak sekitar 324, yang memiliki dua anak sekitar 240, yang memiliki 3 anak sekitar 156, 4 anak sekitar 25 orang atau pasangan, lalu 5 orang sekitar 18. Lalu di sini ada kolom untuk perokok, yang mana ini menjelaskan tentang dari data di atas, yaitu jumlah perokok pada dataset yang kita dapatkan. Yang mana di sini didapat banyak dari data tersebut yang tidak merokok. Lalu di sini ada negara, yang mana negara bagian Southeast yang memiliki terbanyak data. Lalu distribusi nilai biaya, yang mana biaya paling banyak yaitu sekitar yang paling banyak sekitar dari 0 sampai 10.000. Lalu kita masuk ke pengkodean fitur kategori, yang mana kita akan mengkodekan kolom kelamin,
yang mana kita apabila dia laki-laki kita isi dengan 0, atau perempuan kita isi dengan 1. Lalu di sini ada kolom perokok, kita pilih, kalau kita pilih iya kita tulis 0, dan kalau tidak kita pilih 1. Lalu encoding, pengkodean untuk kode negara, yang mana ada short base kita kasih 1, short west kita kasih short base kita kasih 0, short west kita kasih 1, north east kita kasih 2, lalu northwest kita kasih 3. Lalu kita akan memisahkan fitur dan target, yang mana berdasarkan kolom, lalu berdasarkan biaya XY. Yang XY kolom biaya sama dengan aksi 1, lalu yang Y asuransi dataset biaya. Untuk data X didapat sekitar umur 19, perempuan, dengan berat masa tubuh sekitar 27,900, tidak mempunyai anak, dengan negara 1 yaitu Southwest. Seterusnya sehingga didapatkan 1338 baris 6 kolom dari dataset yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu di sini kita keluarkan biaya, yang mana kita dapat biaya dari pengguna dari pengguna pertama sampai seterusnya sampai 1337. Lalu kita akan memisahkan data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Lalu kita masuk ke mode training, yang mana kita menggunakan algoritma regresi linear. Regresi linear itu adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Lalu pertama kita akan memprediksi pada data training, lalu nilai kuadrat, prediksi nilai uji data, lalu kita masukkan lalu kita akan membangun sistem prediktif, yang mana kita akan memasukkan data 31, 1, 25, 74, 0, 1, yang mana kita berhubungan dengan data yang di atas tadi, di mana kita menginput data 6 dari array, dan kita akan membentuk kembali arraynya dengan prediksi data receiver. Lalu kita jalankan prediksi, lalu kita masukkan biaya asuransi dalam USD, uang dolar Amerika, yang mana didapatkan nilai asuransi, biaya asuransi dalam uang dolar Amerika, yaitu 3.760,085764 sekian. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Rehan, yang mana yaitu saya akan menjalankan codingan yang telah saya bikin, yang mana yaitu kami akan menjelaskan codingan tentang aplikasi prediksi asuransi.
kita akan buka anaconda terlebih dahulu dan ketikkan D+ untuk D.2 untuk berpindah ke data D dan CD nama file. Selanjutnya dir untuk melihat nama file yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi ini dan tekan app.py. Berikut adalah hasil dari codingan kami. Mana di sini itu aplikasi prediksi biaya asuransi. Dengan menggunakan aplikasi ini Anda bisa mengetahui total prediksi biaya asuransi Anda. Nah, selanjutnya kita coba mengisinya dengan usia 20, jenis kelamin laki-laki, perokok tidak. Maka akan muncul estimasi biaya asuransi Anda yaitu USD $3.146. Usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, status perokok tidak. Apabila umur 18, laki dan perokok ya. Estimasi biaya asuransinya adalah estimasi biaya asuransi dari usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan status perokoknya ya adalah USD $26.444. Mana dibuat oleh kami kelompok 7 yaitu membersihkan saya, Emil Fanso, Raihan Dava, dan Syahrul Yusman. Yang mana ini adalah codingan dari HTML-nya tadi, yaitu codingan dari desain ini. Yang mana ini untuk halaman form. Form itu adalah yang ada di sini. Ini form dan estimasi biaya asuransi. Mana form actionnya itu memanggil fungsi dari predict yaitu yang berada pada app.py. Mana usia, input text name usia, placeholder usia, dan class from control. Selanjutnya jenis kelamin itu name jenis kelamin, ID jenis kelamin, dan perokok sama name perokok, ID perokok. Yang mana pada app.py ini itu kita menggunakan dua library yang mana flash dan pickle request yang ternyata tidak bukan dua, 1, 2, 3, 4. Mana import flash, request, render template, dan pickle. app flash underscore flash name model file open. Model PKL ini adalah hasil training dari data assurance CSF ini. Mana modelnya model pickle load model file itu yaitu model PKL encoding byte.
Ini fungsi predict yang ada pada sini. Predict x sex smoker x for x in request from values. From values itu ya dari form data. Apabila data append umur, if jenis kelamin laki-laki maka datanya 0,1, apabila bukan datanya 1,0. Smoker ya 0,1, bukan 1,0. Prediction dengan model predicts data, outputnya yaitu round prediction 0 ini 2. Kemana setelah berhasil maka kita akan mereturn ke render template-nya yaitu index.html tempat desain kita tadi, karena insurance cost ini berdasarkan hasil output, egg itu berdasarkan egg, sex berdasarkan sex, dan smoker berdasarkan smoker. Ini data CSF-nya. Maka apabila ini kita klik 30 perempuan dan tidak, maka kita prediksi hasilkan USD $5.814. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.